manusia. Intinya Yesus itu adalah manusia, memiliki roh yang sama dengan rohnya saya, rohnya Pak Ipo, rohnya binatang, rohnya juga tumbuh-tumbuhan, sama rohnya. Jadi kalau yang terlahir menjadi manusia, maka dia akan terkontaminasi dengan kemanusiaan itu sendiri. Contoh Nabi Muhammad. Ya, mungkin ada orang memandang beliau itu ada perjalanannya mungkin buruk. Ya, karena beliau memang manusia dan beliau memang tidak dituhankan dan tidak merasa menjadi Tuhan. Terima kasih saudaraku, maaf kalau ada kata yang salah. Terima kasih. Masya Allah, izin sebelum ke Gurunda ada Alfi monitor, Dina. Hadir. Oke, ini di sini agak noise, saya nggak enak kalau terlalu sering buka mute, kasihan yang denger karena mendekati adzan duhur ya. Mungkin dimonitor dulu bentar ya, Dinda ya. Ambil alih Buya. Ya. Kameraku udah muncul nggak Buya? Belum ya? Belum. Wah parah, ya udahlah Alfi moderatorin aja. Silakan. Ya mungkin ada tanggapan dari Bang Ivo, dipersilakan aja dulu. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapatnya Bang Syair ya, Pak Syair. Kita kan menghargai inilah toleransi ya terhadap pendapat-pendapat berbeda, nggak apa-apa. Cuman saya punya landasan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya punya landasan kuat karena dia mengatakan hal-hal yang memang tidak bisa dikatakan oleh sembarang orang, Pak. Bisa memberikan hidup yang kekal, bisa memberikan keselamatan gitu. Akulah kebangkitan dan sebagainya. Itu nggak mungkin bisa dikatakan oleh orang lain, nggak bisa. Tapi pemahaman Tuhan yang dimaksud di situ adalah yang tadi seperti saya bilang, dia itu bait sucinya Tuhan. Jadi dia menyatu sama Tuhan, terikat. Kemana dia pergi, Tuhan ada di situ, gitu. Makanya dia disebut Tuhan juga, gitu. Anak manusia itu Tuhan. Bahkan penghakiman itu bukan siapa gitu orang lain. Enggak, penghakiman itu Yesus Kristus itu yang menghakimi seluruh dunia. Mau agamanya Bapak apa, dia yang menghakimi, Pak. Dialah Tuhan yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi walaupun misalnya saya tidak bilang dia Tuhan gitu ya, saya bilang anak manusia yang menghakimi orang yang hidup yang mati, kita sudah dapat kesimpulan dia pasti Tuhan. Nggak mungkin orang mengadili seluruh umat manusia, bahkan malaikat semuanya, tapi dia bukan Tuhan, kan nggak mungkin. Karena apa? Karena dia itu bait sucinya Bapa. Bapa ada di dalam dia. Waktu dia menghakimi dengan adil. Makanya dia nggak pernah sendiri. Dia menghakimi dengan adil karena ada dua saksi, dirinya dia sendiri dan diri Bapa di dalam dia waktu dia turun bersama orang-orang kudusnya gitu. Itu pendapat saya. Nah, bagaimana cara menghakiminya di dalam Yesus? Kenapa saya tahu dia Tuhan? Dia mencatat semua orang yang menerima dia, yang tidak menolak dia, dicatat di dalam suatu kitab kehidupan. Nah, catatan itu ada di surga. Jadi nanti pada saat akhir zaman, pada saat penciptaan baru, penciptaan ulang, orang-orang yang tercatat dalam kitab hidup itulah yang diselamatkan, dibolehkan untuk tinggal di ciptaan yang baru. Jadi ini ciptaan pertama, Pak, ciptaan lama. Nanti ada ciptaan baru. Di ciptaan baru itulah hanya orang yang tercatat di dalam kitab kehidupan itu yang diselamatkan. Gitu. Nanti saya kasih ayatnya ya, Wahyu 20. Bentar. Wahyu berapa ya? 21 apa? Nah ya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lainnya, itu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan orang dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi penciptaan pertama ini penciptaan oleh yang namanya oleh Jehovah atau YHWH di perjanjian lama. Kalau
penciptaan yang baru nanti, penciptaan ulang nanti, itu dalam nama Yesus. Jadi semuanya yang tidak di dalam nama Yesus tidak dapat bagian di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya saya mempercayainya itu dia Tuhan gitu, Pak. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Bang Zuma ditanggapi itu. Ya, sedikit ya. Jadi gini, kalau kita melihat nih Bible, ada yang ditulis berdasarkan penyelidikan, ada yang ditulis berdasarkan kesaksian sendiri. Seperti kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis kemudian di tahun 100-an ya, 60 tahun kurang lebih, 67 tahun setelah Yesus tidak ada di bumi. Dan Yesus naik ke langit itu tidak turun-turun, nggak pernah datang dia, kecuali nanti yang kedua kalinya di akhir zaman, dan belum terjadi. Jadi yang datang kemudian melakukan pernyataan-pernyataan isi wahyu yang ditulis penulisnya itu bukan Yesus, itu dulu. Kemudian yang kedua, kenapa saya mengatakan itu bukan Yesus? Karena berdasarkan penyelidikan dari Yohanes 12 nomor 48. Di situ konon Yesus berkata, barang siapa menolak aku dan barang siapa tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Telah kukatakan. Artinya sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus itu pernah melakukan satu tindakan laleo dalam bahasa Yunani. Menyatakan, memperkatakan, mengajarkan, menginstruksikan, memberikan sebuah pengajaran kurikulum kepada muridnya. Telah aku katakan. Barang siapa yang menolak aku dan barang siapa yang tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Jadi jangan cari hakim lain. Yaitu firman yang telah kukatakan. Artinya tolak ukur penghakiman Yesus kelak itu bukan kitab Wahyu. Tapi tolak ukur penghakiman Yesus adalah penginjilan beliau selama 3 tahun itu. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi ucapan Yesus ketika dia datang penginjilan selama 3 tahun, apapun ucapan-ucapannya pada saat 3 tahun itu, itulah yang menjadi tolak ukurnya. Tak ada lagi penambahan, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Raja, segala Raja. Itu penambahan-penambahan yang Yesus tidak pernah sampaikan. Sedangkan yang menjadi tolak ukur penghakiman menurut Yesus adalah si pengajaran beliau ketika dia penginjilan. Bukan penambahan-penambahan data, penambahan-penambahan berita dan dogma doktrin setelah dia terangkat ke langit. Bukan. Makanya kalau kita melihat dari perspektif pemahaman Yesusnya sendiri, Yesus 2 kali bersaksi. Dan kita sebagai orang yang hidup di zaman sekarang ini, jangan karena kita Islam, jangan karena kita Kristen, lihat dari kacamata Bible itu sendiri. Yesus bersaksi 2 hal. Yang pertama, Yesus bersaksi tentang muridnya. Yesus bersaksi tentang pengikutnya. Supaya kita ini bisa tahu karakteristik daripada pengikut itu seperti apa terhadap Yesus. Di dalam pengakuannya, Yohanes 17:8, Yesus berkata, segala firman telah aku sampaikan. Berarti di situ tidak ada kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini belakangan muncul. Segala firman yang Engkau Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan muridku semuanya percaya, dan mereka tahu dengan benar-benar, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, murid-muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Allah, Rasulullah. Itu terkait kesaksian Yesus tentang muridnya. Berbeda dong dengan Kristen hari ini, karena kesaksian Kristen hari ini Yesus adalah Tuhan. Berbeda dengan kesaksian Yesus. Itu terkait dengan murid, pengikut. Yang kedua, kesaksian Yesus tentang dirinya. Di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua pekerjaan itu telah aku lakukan, dan pekerjaan itu yang telah bersaksi tentang aku.
Apa kesaksian mujizat-mujizat ini terkait dengan Yesus? Rupa-rupanya pekerjaan itu pun hanya bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus final. Final kesaksian Yesus itu. Dia bersaksi muridnya mengakui dirinya Rasulullah. Dia bersaksi tentang dirinya adalah Rasulullah. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Di luar itu, mereka mengenal aku yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Nah, makanya saya katakan sedikit, ya, 30 detik. Yohanes 12:48, kami umat Islam tidak pernah khawatir tentang itu. Pertama, Al-Quran menyatakan sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dihakimi oleh Tuhan kami. Apakah engkau yang mengajarkan mereka mempertuhankan engkau? Kata beliau, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan mereka mempertuhankan aku. Aku hanya mengajarkan sembahlah dirimu dan sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan mereka. Dan ternyata di dalam Bible juga Matius 7:22 nomor 23, Yesus pun mengusir orang yang mempertuhankan dirinya. Bahkan dengan sadisnya dikatakan, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan, sungguh aku tidak mengenal kalian. Jadi ada orang yang mengaku-ngaku mengenal Yesus sampai pada level mempertuhankan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Tapi sayangnya Yesus mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Kenapa demikian? Karena muridku, aku telah mempersaksikan mereka percaya aku adalah Rasulullah. Itu muridku. Ya, di luar muridku ada yang mempertuhankan aku, ya aku tidak tanggung jawab. Aku tidak mengenal mereka. Saya kira begitu, itu kesimpulan saya. Silakan. Izin saya nambahkan sedikit. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Zuma. Mohon maaf, beribu maaf Pak Ipo. Salam hormat saya selalu menjaga kata-kata saya seperti Bang Zuma tadi juga sangat baik sekali selalu menjaga kata-kata. Jadi begini loh Pak Ipo, kan saya sudah tadi mengatakan bahwa kalau sekarang Pak Ipo selalu menjelaskan semua itu berdasarkan Bible, penting diketahui bahwa semua sudah tahu bahwa di penerjemahan Bible itu banyak yang menyaksikan, termasuk saudara-saudara Bapak yang levelnya lebih tinggi keilmuannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat di Bible itu hanya 20% Pak mengandung ayat-ayat atau ajaran Yesus, ya. 60% Paulus, 20% adalah baru. Nah, inilah yang menjadi pro kontra Pak di ajaran Bapak. Nah, sehingga kalau misalnya Bapak mengatakan ayat saya berbunyi begini, itu bagi kami, bagi saya pribadi, tolong dikoreksi dulu, diperbaharui dulu oleh orang ilmuwan filsuf. Setelah itu sudah bagus, baru Pak di itu. Kalau sekarang Bapak mengatakan bunyi ayat-ayat mental Pak, bener loh, dihabisin Pak, dihabisin. Terima kasih. Silakan Bang. Ya, jadi kalau itu kan memang pilihan masing-masing orang, ya. Saya nggak bisa memaksakan, atau itu kan masing-masing gitu, ya. Memang benar yang dikatakan Bang Zuma itu, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Misalnya Yesus bilang kalau menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke, harus diikutin. Berarti jangan kita menyembahnya dalam hal-hal yang tidak dalam roh dan tidak dalam kebenaran, begitu. Dalam roh itu bagaimana? Dalam roh itu, kalau dalam pemahaman orang Kristen seperti saya ini, berarti saya mempercayai bahwa saya menerima apa yang dikaruniakan oleh Yesus. Aku mengutus roh kebenaran, roh penghibur itu tinggal di dalam saya. Oleh roh itulah saya menyembah Dia di atas. Oleh sebab itu saya menyebut Dia Bapa, Aba dan Bapa. Gitu. Roh kebenaran itu artinya tidak ada yang salah di dalam itu. Kalau ada yang salah berarti bukan datang dari roh kebenaran, tetapi dari dunia ini. Gitu aja gampangnya. Makanya saya bilang, kalau orang nggak bisa menerima, memang
karena mereka belum menerima roh kebenaran. Kalau dia sudah bisa menerima roh kebenaran, akan memahami begitu bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan yang ditentukan oleh Allah bagi semua ciptaannya. Tapi kan orang nggak mau, enggak, saya maunya bikin bait suci saya sendiri. Ya kamu bikinlah di bumi ini bait suci, kemudian kalian menghadap ke sana, ke bait suci itu. Karena Allah yang kamu mau itu tinggal di bait suci itu. Nah kalau saya tidak begitu, jadi saya menuruti apa yang dikatakan Allah Bapa, yaitu bahwa inilah anakku yang kukasihi. Artinya dia berkenan hidup di dalam anak itu. Gitu. Dan makanya anak itu menjadi bait suci, artinya menjadi Tuhan. Karena dia bisa hidup kemana-mana. Tidak berpaku di satu tempat, dia ada di surga. Itulah makanya dia juga bisa menyediakan tempat bagi saya di surga. Saya ke surga bukan disediakan tempat oleh Allah, bukan. Walaupun Allah yang punya tempat, tapi Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi saya. Karena dia bait sucinya itu. Dia membagi dirinya, karunia-Nya, kasih karunia-Nya itu kepada saya sebagai umatnya untuk menjadi bagian daripada bait suci itu gitu. Jadi Tuhan itu kan roh, kita tahu. Kalau manusia ini kan daging. Tapi kita diciptakan baru. Karena tadi saya bilang ada penciptaan ulang. Kalau nggak percaya penciptaan ulang ya selesai. Nah saya ingin masuk ke dalam penciptaan ulang itu. Yang pertama ini saya sudah merasakan penderitaannya sama seperti semua agama, sama semua iman. Tapi di penciptaan baru berbeda. Hanya orang kayak saya saja yang bisa masuk di dalam penciptaan baru itu. Gitu. Itu siapa? Karena yang menciptakan Yesus itu. Dan saya mempercayainya, dia yang akan menjadikan segala sesuatunya baru. Begitu. Makanya saya bilang Yesus Kristus Tuhan tuh dibuktikan gitu. Dengan dia punya karya. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Sesi ini saya ingin membacakan sebuah ayat dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ard wa la'ughwiyannahum ajma'in. Ketika kemudian Tuhan memberikan ruang kepada iblis, lalu iblis minta negosiasi kepada Tuhan, dan Tuhan pun mengizinkan apa yang iblis inginkan. Iblis kemudian berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di dunia. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Apa kaitannya dengan data ini? Saya ingin mengutip di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah engkau percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya ketika berbicara roh kebenaran, itu berbicara mengenai nabi. Ketika berbicara mengenai roh jahat, itu berbicara mengenai nabi-nabi palsu. Jadi ada dua, roh jahat dan roh kebenaran. Al-Quran mengatakan roh jahat itu pasti setan. Setan bekerja nggak langsung kemudian wujud, tetapi melalui manusia. Minal jinnati wan nas. Makanya di dalam Bible pun ada perintah itu. Ujilah setiap roh. Jangan kau asal percaya. Sebab nabi palsu pun muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya patokan kita ketika berbicara mengenai roh jahat dan roh kebenaran itu adalah nabi. Bukan makhluk yang datang kepada kita orang per orang berupa roh masuk ke dalam tubuh kita, enggak. Tetapi yang dimaksud di sini, roh kebenaran setelah Yesus terangkat itu adalah sosok pengajar, nabi, penolong lain. Bukan makhluk. Setiap orang didatangin makhluk-makhluk berupa roh di dalam diri, enggak. Tetapi roh kejahatan, roh jahat itu adalah nabi, roh kebenaran juga nabi. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam juga diterangkan sebagai nabi. Orang-orang yang diambil kemudian oleh Tuhan setelah dihinggapi rohnya Musa, mereka juga jadi nabi. Jadi roh kebenaran itu nabi. Dan roh jahat itu nabi juga.
Setan bekerja pada nabi jahat tersebut, nabi yang palsu tersebut. Ya, makanya ketika saudara berbicara mengenai roh kebenaran, saya kembali kepada Yohanes 12:48. Roh kebenaran sudah pasti mengarahkan manusia itu merujuk kepada ajaran para nabi, bukan ajaran oknum di luar nabi-nabi tersebut. Nah, itu roh kebenaran. Saya kasih bukti akurat berdasarkan data. Jadi kita bukan hanya muluk-muluk aja berbicara mengenai roh kebenaran yang datang setelah Yesus. Ada di dalam kitabnya saudara Kristen yang diambil dari terjemahan Tanak di Ulangan, ya, di Ulangan. Di situ dikatakan di Bilangan 11 nomor 25, saya bacakan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian Tuhan mengambil sebagian dari roh yang hinggap pada Musa. Dan Tuhan menaruh roh tersebut di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh yang diambil dari Musa itu hinggap pada ke-70 tua-tua itu, kepenuhanlah mereka ke-70 tua-tua ini seperti nabi. Kemudian kita lihat di dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Jadi ketika Tuhan berbicara mengenai rohnya, itu identik dengan nabinya. Sehingga roh kebenaran yang diminta kemudian oleh Yesus yang datang setelah beliau, itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Bukan sosok makhluk berupa roh yang datang ke orang-orang kayak gentayangan gitu, enggak. Nah, mari kita lihat implementasi akhirnya. Di umat Islam ada Roh Kudus, di Kristen ngakunya juga ada Roh Kudus. Islam, Roh Kudusnya bekerja kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu ruhul kudus. Jadi yang menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasul Muhammad SAW adalah Roh Kudus. Cakupan pengajaran Roh Kudusnya termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kalau ditanya umat Islam, mana Roh Kudusmu? Al-Quran. Mana Roh Kudusmu? Al-Quran. Mana Roh Kudusmu? Al-Quran. Nah, ketika umat Islam itu kemudian tidak melaksanakan Al-Quran, berarti padanya tidak ada Roh Kudus. Mereka kemudian mencuri, mereka berzina, berarti mereka tidak menjalankan amanat Al-Quran. Tidak ada Roh Kudus memang di dalam dirinya. Yang ada Roh Kudus itu di Al-Quran. Siapa yang menjalankan Al-Quran berarti menjalankan ajaran Roh Kudus. Itu di Al-Quran, itu di Islam. Kalau di Kristen, Roh Kudusnya ada di Kristen masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Pendeta, pastor bermaksiat ada di antara mereka. Mana Roh Kudusnya? Karena Roh Kudus pada Kristen itu tidak ada di dalam kitab. Roh Kudus pada Kristen ada pada oknum-oknum Kristen. Sehingga ketika orang Kristen melakukan kesalahan, berarti yang melakukan kesalahan di situ adalah orang Kristen bersama dengan Roh Kudusnya. Roh Kudus pun melakukan kesalahan. Roh Kudus melakukan kesalahan. Seorang pendeta misalnya, mohon maaf, melakukan persinahan. Mana Roh Kudusnya? Seorang pendeta kemudian melakukan kesalahan, dosa, maksiat. Mana Roh Kudusnya? Oh, ada di mana? Di mana? Kan Roh Kudusnya ada pada kalian. Berarti dengan kata lain, Roh Kudus pun ikut ambil andil di dalam kalian melaksanakan kemaksiatan. Makanya Roh Kudus yang dimaksud kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, keadilan, dan pengisapan akan dosa akan dunia. Dan dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, selain apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang dikatakan. Nah, itulah Roh Kudus datang kepada Nabi. Nabi kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, dituangkan di dalam sebuah kitab. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran melalui kitab suci, bukan melalui orang per orang. Demikian. Izin sedikit lagi, ini yang terakhir boleh ya? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Ada persamaan ajaran mentuhankan orang
Yang pertama, Paulus kepada Yesus mentuhankan. Krishna juga dituhankan. Ya, Sai Baba juga dituhankan. Ayo kita mendoktrin diri kita bahwa pelangi itu indah. Kembali maksud saya ke jati diri. Penting diketahui bahwa di umat Kristen sekarang kembali ke sejarah kelam yang lama, yaitu banyak sekte. Sepengetahuan saya di Indonesia ada 500 sekte di dalam tubuh Kristen. Ini bagaikan api dalam sekam. Sekte-sekte ini suatu saat akan memproklamirkan dirinya yang paling terbaik, ajarannya yang paling terbaik, dan bla 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 semuanya. Ini akan menjadi perseteruan hebat suatu saat. Artinya Kristen di dalamnya sudah kropos di dalamnya, ya, sudah kropos. Maka ada baiknya saudaraku umat Kristen dukung yang menyempurnakan Bible tersebut, lalu disempurnakan dengan baik, pakai itu acuan, selesaikan sekte-sekte itu, jadilah satu kesatuan. Jadi begitu Pak Ibu, kalau dari saya sih begitu, agar pelangi itu tetap indah dan tidak hilang satu warnanya. Terima kasih. Jadi kalau roh kebenaran itu tidak ada kesalahan ya Pak. Kalau kebenaran itu artinya sempurna. Tidak ada kebenaran karena kebenaran itu datangnya dari Allah, gitu ya, dari Bapa, dari surga di sana. Bahkan pekerjaan demikian tidak dilakukan oleh Abraham. Abraham tidak mempekerjakan kebenaran, enggak. Nabi-nabi tidak mempekerjakan kebenaran, tapi dia menunjuk kepada jalan kebenaran itu. Nabi-nabi itu. Kebenarannya itu siapa? Itu Yesus Kristus. Karena kepada dia sajalah Allah berkenan, diam secara kepenuhan. Segala kepenuhan ada di dalam dia. Makanya dia bisa berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 3 itu. Jalan artinya tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Karena dia terkonek dengan Bapa. Karena dia Bapa sendiri yang keluar menjadi jalan itu. Kemudian yang kedua, kebenaran. Kebenaran itu nggak ada salah. Artinya nggak bisa ditemukan, dia bisa dipersalahkan, nggak bisa gitu. Semuanya benar begitu. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Makanya Yesus bilang, perkataanku itu lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada satu perkataanku tidak terjadi. Nggak bisa. Perkataan Yesus itu pasti terjadi karena dia kebenaran. Itu apa? Tolok ukur kebenaran. Yang kedua, hidup. Kebenaran itu ada hidup. Karena hidup itulah yang membuat kita bisa kekal ya. Kalau nggak ada hidup mati, begitu loh. Nah, hidup yang ditawarkan oleh Yesus itu hidup yang kekal selama-lamanya gitu. Makanya dia mengkaitkan 3 ini, jalan, kebenaran, dan ini. Nah, kalau roh kebenaran, roh itu kan artinya bagian dari kebenaran itu. Kalau kebenarannya Yesus, berarti rohnya itu roh Yesus maksudnya. Ya, nggak bisa yang lain. Karena yang bilang akulah kebenaran, itu Yesus bilang akulah kebenaran. Kenapa dia bisa bilang kebenaran? Karena dia adalah Bapa yang berdiam di dalam kemanusiaan gitu. Makanya dia bilang akulah kebenaran, jalan, kebenaran, dan hidup. Nabi-nabi nggak bisa bilang gitu. Kalau nabi-nabi bisa menunjukkan dia itu jalan gitu loh, jalan kebenaran itu dia. Nabi-nabi bisa menunjukkan jalannya, itu dia jalan kebenaran. Begitu, kayak misalnya Yohanes Pembaptis itu. Terus misalnya murid-murid bilang, iya dia nunjuk nih Yesus ini jalan kebenaran nih, satu-satunya, nggak ada yang lain ya. Nah, kalau roh kebenaran itu berarti roh yang datang dari Yesus, artinya roh Yesus. Kalaupun dia mengutus nabi, Yesus itu mengutus nabi, mengutus rasul, mengutus ahli-ahli Taurat, mengutus banyak orang yang diusul, itu harus atas otoritas Yesus, karena Yesus naik ke surga. Atas otoritas dia, siapa yang boleh jadi nabi? Dia yang utus, begitu. Dan diberikanlah kuasa, yaitu apa? Firman Allah dan roh Allah di dalam orang yang diutusnya, begitu. Jadi nggak bisa roh kebenaran terlepas dari Yesus, nggak bisa. Karena dialah kebenaran itu. Kalau dari saya begitu ya. Kalau ayat-ayatnya ada banyak ini. Nah, tadi mengenai penyesatan ya. Penyesatan,
Yesus sendiri mengatakan, celakalah dunia ini dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi memang sudah dikatakan oleh Yesus bahwa harus ada penyesatan, bahkan di antara orang Kristen. Jadi kalau dibilang Alkitabnya ini ada salah tulis sesuai doktrin lah segala macam, itu memang bagian dari itu. Akan ada usaha-usaha untuk menyesatkan gitu. Makanya kita harus hidup di dalam kasih karunia gitu loh. Kita merendahkan diri kita dan mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus yang di surga. Itu ininya. Yesus juga berkata nih kepada muridnya, kepada muridnya, Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya nih, dia ngajar nih ya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi cirinya tuh begini, kalau cirinya tuh ada di 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kalau kita memiliki kasih itu tuh apa sih? Kasih itu sabar, murah hati, rendah hati, percaya segala sesuatu gitu, tabah, menderita, segala macam. Walaupun kita terkucilkan apa segala macam, tapi kita memiliki iman yang menguatkan sehingga kita tetap tinggal di dalam kasih. Kasih itu nggak boleh hilang. Kalau orang sudah nggak punya kasih, berarti dia nggak ada kebenaran. Ya, nggak punya kasih itu misalnya apa? Cepat marah misalnya, terus memaki-maki orang itu segala macam. Nah, itu nggak punya kasih kan? Marahnya juga bukan marah biasa, marah yang jatuh dalam dosa. Artinya dia melakukan kemarahan dengan bertindak melakukan dosa gitu. Itu tandanya gitu. Tadi seperti yang dibilang ada pendeta yang begini, pendeta yang begitu, ada yang nipu misalnya. Ya itu karena tandanya bahwa mereka ada dalam kesesatan gitu. Dari buahnya kita tahu orang itu sesat apa enggak tuh dari buahnya, perbuatannya. Karena orang benar itu tidak melakukan yang salah. Karena orang itu dipimpin oleh roh kebenaran. Kalaupun dia berbuat salah, dia bertobat langsung. Saya salah kemarin, gini dia bertobat gitu. Itu namanya orang yang dipimpin oleh roh kebenaran. Tapi kebenarannya itu bukan dia, tapi roh kebenaran. Artinya roh yang dari surga itu, yaitu Yesus. Karena cuma Yesus yang bilang, akulah kebenaran. Gitu. Terima kasih. Baik. Oke. Ya, sedikit. Bang Glenn mau bicara? Sebentar. Iya, silakan Bang, silakan. Sebentar Pak, izin Guru Daya sebentar. Silakan Bang. Ya, dari tadi saya dengar Pak Ivo ini membawa ayat Matius 17 ayat 5. Ya. Coba kalau kita bacakan Matius 17 ayat 5 itu, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Itu satu entitas ya. Berkata kepada Yesus, dua entitas. Berarti ada dua di situ. Oke. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Coba Bang Ivo, dalam KBBI arti berkenan itu apa sih Bang? Arti berkenan. Noise. Iya, nggak ada suaranya ya. Sorry. Itu dari kata kenan. Berkenan itu ada merasa senang, suka, sudi, setuju. Dua, dengan segala senang hati. Itu dipakai sebagai kata penghormatan kepada orang besar. Tiga, cocok, sesuai, dapat diterima di hati. Gitu. Ya. Itu di KBBI ya. Tuh. Jadi apakah arti berkenan itu bisa diserahkan kepada diri sendiri atau harus ke orang lain? Berkenan tuh kan kalau saya berkenan kepada seseorang berarti kan ada dua pihak ya. Atau saya berkenan kepada suatu peristiwa atau sesuatu yang berbeda dari eksistensi dirinya gitu ya. Jadi bisa dibilang ada entitas lain lah gitu atau hipotesis lain gitu.
Ya, berarti kan di situ jelas ayat itu menerangkan ada dua entitas di situ. Belum saya tambahkan lagi dengan Roh Kudus yang menyerupai merpati. Nah, berarti ada tiga entitas di situ, Pak. Nah, Ya. kalau ada kata berkenan di situ, apakah mungkin entitas itu berkata berkenan kepada dirinya sendiri? Itu satu pertanyaan saya. Nah, kedua, apakah arti berkenan itu bisa kita artikan sebagai menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain atau kepada entitas lain, Bang? Kalau berkenannya kan cuma rasa persetujuan ya. Kalau di sini merasa senang atau merasa persetujuan atau cocok atau sesuai dapat diterima gitu loh. Jadi dia satu-satunya yang dapat diterima sebagai apa ya di hatinya gitu loh. Kalau berdasarkan ini ya KBBI, berarti anak manusia itu memperoleh spesial lah di hati Allah gitu loh. Anak manusia itu mempunyai suatu relasi yang spesial atau yang sesuai dapat diterima di hatinya gitu. Dibanding Musa, dibanding Elia, dibanding tiga muridnya gitu. Makanya dia bilang inilah aku berkenan gitu kan. Kalau itu. Sorry, 15 Matius 17 bukan itu ya? Sorry salah kayaknya. 17 ayat Taruh. 5 itu kan Kayaknya bukan itu deh. Matius 17 didengar. Taruh dulu, saya baca dulu ya, saya salah. Soalnya 3:17, sorry, Matius 3:17 juga bisa. 3:17. Lalu 3:17 terdengarlah suara dari surga. Taruh dulu. Itu juga bisa. Ya ini lebih cocok ini Matius 3:17. Kalau yang 17 nggak cocok kayaknya. Jadi kalau yang ini benar nih. Jadi dia membandingkan dengan misalnya siapa sih sekutu-sekutunya Yesus kalau dalam hal ini? Kira-kira ini bukan nabi-nabi nih. Ini udah karena sekutunya tuh karena yang dilihat Bapa kan yang di atas ya. Kita kan surga segala macam. Kalau manusia semua nggak bukan sekutu lah, manusia itu mati semua kalau udah dalam dosa. Jadi bukan sekutunya, tapi kalau sekutunya tuh biasanya makhluk-makhluk surgawi gitu. Jadi jelas di kalimat tersebut mengandung arti ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, Bang ya. Berarti betul ada dua entitas di situ. Betul. Oke. Iya. Berarti yang kedua, dari tadi saya dengar Abang mengatakan bahwa dari mana Yesus itu disamakan dengan Yesuah. Itu Bang ya. Nah, pertanyaan saya, Yesus di bahasa Indonesia itu kan diambil dari bahasa Belanda, Jezus, pakai Z ya. Nah, Jezus itu baru ditranslasikan ke bahasa Inggris jadi Jesus. Nah, pertanyaan saya, huruf J itu ditemukan tahun berapa, Bang? Gak tahu saya. Jadi huruf J itu ditemukan tahun 1572 dan dikukuhkan oleh seseorang yang bernama Petrus Remus. Kedudukan huruf J itu menggantikan fungsi huruf I. Jadi nama aslinya Yesus itu ada Iso. Iso di dalam bahasa Hebrew. Ya Iso. Nah, tapi dalam bahasa Hebrew dipanggil Yesuah. Dalam bahasa Yunaninya Isous. Jadi kalau Abang bilang Yesus dan Yesuah tidak sama, itu keliru, Bang. Kalau kita ngomong literasi bahasa, Bang ya, karena begini, untuk menerjemahkan, untuk mentransliterasikan bahasa itu kan dibutuhkan ilmu, Bang.